Oke, sudah nyala. Kita meeting. Ya, halo selamat sore teman-teman Shinan semua, sobat-sobat Shinan semua. Kita hari ini kembali lagi di Shinan Diskusi Emiten dan kali ini itu kita kedatangan emiten yang kita ajak diskusi hari ini yaitu PT Segar Kumala Indonesia dengan kodenya itu BUAH, BUAH. Nah, sebentar lagi kita bakal nge-invite untuk narasumbernya biar join live Instagram kita sambil menunggu kita market review dulu kali ya teman-teman ya. Untuk hari ini karena kita masih pre-closing di jam 4 itu sementara IHSG di 7280, dia turunnya sekitar 31 poin, itu dia turun sekitar 0,43% hari ini. Jadi emang agak ada sedikit pelemahan dan bisa dilihat juga untuk turnover transaksi hari ini cuma 6,7 triliun, itu termasuk kecil untuk IHSG karena biasa kita bisa lihat transaksi harian itu sekitar 9 triliun, 10 triliun teman-teman. Dan saham yang naik ada 194 emiten dan yang turun ada 329, unchanged-nya itu ada 242 gitu. Untuk sebentar kita lihat dulu. Oke, kita invite
Halo Pak, Oke. suara saya kedengeran nggak Pak? Kedengeran suara saya kedengeran? Terdengar dengan jelas Pak. Oke, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu Pak. Saya Faizal Abizar, Equity Sales. Aduh, sebentar. Ke disconnect sepertinya teman-teman. Kita invite ulang lagi sebentar. Invite to join. Nah, iya Pak, ke disconnect tadi Pak. Ya, Iya, tapi suara. kayak agak error deh, Pak. Bentar, saya keluar dulu, terus saya join lagi ya, Pak. Oke, boleh Pak, boleh Pak. Bentar. Oke, siap. Oke teman-teman, kita sambil nunggu narasumbernya datang, kita lihat dulu untuk hari ini itu yang paling aktif saham-sahamnya itu dari turnover. Pertama itu BCA, kedua BBRI, ketiga Goto. Ini mayoritas merah, jadi nggak heran kenapa market hari ini merah. Terutama Goto karena turnovernya lumayan besar dan dia hari ini turun sekitar minus 7,25%. Jadi nggak heran dia yang narik IHSG hari ini untuk melakukan pelemahan. Kemudian untuk top gainersnya itu kebanyakan di sini saham-saham terliner seperti Nice, Akro, Jar. Di sini juga ada Fire, lumayan legend ini saham Fire teman-teman. Ada SMLE, Research dan yang di sini ada BWPT juga. Kemudian untuk top losernya itu ada Suri, ada Ali. Ali ini termasuk saham yang belum lama ini IPO. Kemudian ada Mutu, Ahab, Lmax, uh, WIRG, dan ini yang tadi lagi teman-teman Goto yang cukup narik indeks hari ini. Oke, coba kita invite untuk Bu Shani biar masuk. Halo, selamat sore Bu. Sore kedengeran kan? Iya, beneran Pak. Oke Bu, saya mau memperkenalkan diri dulu nih. Sebelumnya saya Faizal, uh, untuk diskusi emiten hari ini. Saya dari Sinan Sekuritas. Kebetulan role saya di sini itu equity sales Bu. Itu. Untuk Bu Shani sendiri, boleh Bu diperkenalkan diri secara singkat aja ke teman-teman yang nonton Instagram Live. Oh ya, kenalkan ya Pak dan teman-teman semuanya, saya Shana dari PT Segar Kumala Indonesia atau yang biasa dikenal emiten kita Buah ya. Saya perwakilan dari Corporate Secretary, jadi Buah itu merupakan satu-satunya perusahaan importir buah-buahan yang berhasil TBK pada tanggal 8 Agustus 2022. Oke, Pak. Bu Shani, kita mulai dulu atau kita tunggu Pak Marcelinus untuk join nih Bu? Tunggu Pak Marcel dulu aja kali ya Pak. Boleh. Baik. Kita tunggu Ya. Pak Marcelinus. Request joinnya. Nah, Oke, Marcelinus sudah jelas Pak suara saya Pak? ya udah jelas. Oke. Tadi saya akan ke Bu Pak. Sekarang saya mau orang nih, Pak Marcelinus. Saya Faizal Abizar, perwakilan dari Sinan Sekuritas. Kebetulan role saya equity sales di sini dan saya yang jadi host untuk diskusi emiten hari ini Pak. Nah, untuk Pak Marcelinus sendiri boleh Pak sedikit perkenalan ke teman Sinan Sekuritas nih Pak sebelum kita mulai diskusi emitennya Pak. Ya oke. Salam kenal juga Pak, dan salam kenal juga untuk semua penonton dari bersama Buah. Perkenalkan, nama saya Marcelinus Chandra. Saya perwakilan dari PT Segar Kumala Indonesia TBK. Biasanya dikenal juga sebagai emiten Buah. Di sini saya mewakili sebagai public relation seperti itu. Oke, untuk Bu Shani dan Pak Marcelinus, saya ada beberapa pertanyaan nih Pak ya dan Ibu yang akan saya tanyakan. Bisa dijelaskan terkait model PT Segar Kumala PT Segar Kumala Indonesia saat ini? Boleh Bu Shani atau Pak Marcelinus yang jawab? Oke. Mungkin kali untuk pertanyaan pertama, jadi
untuk modal bisnis kami saat ini masih tetap di bidang importir buah-buahan. Jadi kami itu memperdagangkan buah dan makan. Kemudian barang-barang yang dari luar negeri ini kami salurkan kembali ke para supplier-supplier para buah yang nantinya akan didistribusikan pada para end user. Mas sebentar Pak, ini suaranya agak sedikit putus-putus Pak. Mungkin koneksinya Pak. Oh, sebentar. Apakah masih putus-putus? Sedikit Pak, suaranya agak patah-patah. Oh, tuh. Masih? Udah lebih baik Pak. Oke. Mungkin saya ulang gimana? Boleh Pak. Boleh diulangi Pak untuk jawabannya Pak. Oke. Jadi buah sendiri merupakan importir buah-buah biasanya Pak Marcelinus, sorry Pak, suaranya malah hilang nih Pak. hilang. Iya Pak. Oke, sebentar ya teman-teman. Suaranya putus-putus, nggak ada suara ya, Bu Rita. Sebentar. Kita invite lagi Pak Marcel untuk join. Sepertinya ada masalah koneksi di tempat Pak Marcelinus. Udah jelas? Iya, lebih better ini Pak, lebih jelas Pak. Oke, maaf. Apakah masih putus-putus? Iya Pak, ini masih lumayan putus-putus nih Pak suaranya. Mungkin dari Bu Syana dulu kali ya, boleh bantu jawab? Gimana Pak? Iya, Bu Sani boleh bantu jawab Bu Untuk model bisnis buah sendiri itu kan kita importir ya Pak. Jadi kita ngambil buah dari berbagai negara, kemudian kita memperdagangkannya kepada distributor. Dan sekarang ini kita nggak cuman pada buah-buahan, kita juga pada ayam beku, gitu sih Pak. Tapi memang porsinya lebih besar ke buah-buahan. Oke, baik. Bu Sene, dari laporan keuangan terakhir nih, kalau kita lihat kan pendapatannya lumayan tinggi ya Bu naiknya, jadi 1,34 triliun. Nah itu kalau misalkan dirinci Bu, kontribusi pendapatan dari buah-buahan itu masih jadi kontributor utama nih kan Ibu, sekitar 99% mayoritasnya. Nah sisanya itu ayam beku yang tadi Bu Sene bilang. Nah di segmen aku ini lonjakan pendapatannya yang saya lihat juga lumayan signifikan Bu. Apa boleh di-share Bu? Kira-kira pendorongnya apa sih Bu? Kenapa ayam beku ini lumayan bisa menopang untuk kenaikan laporan keuangan Bu? Faktor pendorongnya mungkin salah satunya kalau saya bisa bilang karena kita terus melakukan ekspansi ya Pak. Setiap tahun itu kan kita selalu konsisten untuk melakukan setidaknya 2 cabang. Dari ekspansi itu kan kita akan terus melakukan pemasaran dan untuk menarik customer-customer baru tentunya yang memperdagangkan buah. Nah, mungkin dari sana ada mempengaruhi lonjakan dari penjualan buah sendiri, ayam beku sendiri. Seperti itu sih Pak. Khususnya untuk di Indonesia bagian timur ya. Kita biasanya ayam beku itu lebih ke Indonesia Timur sih. Menurut Bu Shani lebih menarik mana untuk jangka panjang Bu di bisnis buah-buah sendiri atau lebih ke ayam bekunya ini Bu? Dua-duanya kita tetap melihat suatu prospek sih Pak. Makanya ini kita sedang ekspansinya, buah-buahan kita juga tetap ekspansi, buah ayam beku pun kita tetap akan memperluas. Jadi kita nggak pilih-pilih sih untuk prospeknya ya. Ya, baik Bu. Kan kita udah masuk bulan Maret nih Bu. Maret dan April ini kan kita tahu kalau misalkan nggak lama lagi Ramadan. Betul. Nah kira-kira berapa besar sih Bu impact dari Ramadan dan Hari Raya Lebaran ini Hmm, untuk emiten buah ini? kalau
kalau buah Ramadan sendiri kan sebenarnya Ramadan itu identiknya primadonanya adalah kurma ya Pak. Jadi sebenarnya impact-nya pasti cukup besar karena kita selalu memanfaatkan peluang-peluang yang ada khususnya untuk hari-hari raya. Contohnya seperti Imlek itu biasa kita ke jeruk. Kalau Ramadan itu kita pasti lebih ke kurma. Jadi kalau dibilang impact-nya ada ya pasti sangat besar. Kita akan memanfaatkan sih hari raya momentum-momentum ini untuk meningkatkan penjualan di mana ujung-ujungnya akan meningkatkan profit. Oke, baik. Berarti Ramadan termasuk salah satu katalis lah ya Bu nanti di laporan. Betul. Betul Pak. Baik. Kemudian kalau kita lihat dari hingga September 2023 kemarin Bu, pendapatan perusahaan itu kan udah naik sekitar 74% dari target yang ditetapkan. Kalau dari yang saya catat itu 1,8 triliun. Betul. Nah, apakah target tersebut itu bisa dicapai secara full year di 2023 Bu? Sampai pembukuan terakhir. Pada akhir tahun 23 Desember ya Pak, secara laporan audited penjualan kita sudah mendekati target yang telah ditetapkan. Tapi untuk angka spesifiknya mungkin kita belum bisa expose karena masih dalam tahap audited oleh auditor eksternal kami. Oke, berarti teman-teman investor bisa tinggal tunggu aja nih Bu, biar laporan Q4-nya sampai keluar. Betul. Betul Pak. Kemudian bisa di-share juga nggak Bu, kira-kira kinerja 2024 ini sebesar 2 triliun apa aja nih strategi dari perusahaan sendiri untuk mencapai, untuk meningkatkan strategi dari yang udah ada? Tentunya masih kita tetap melakukan ekspansi sih ya Pak, kita konsisten 2 cabang per tahunnya setidaknya minimal ya. Kemudian kita juga akan banyak melakukan kerjasama baik dengan supplier maupun customer. Dan kita tetap akan memanfaatkan momentum-momentum nih hari-hari raya yang dimana hari raya itu kan tetap membutuhkan produk buah-buahan ya Pak. Nah itu yang kita akan manfaatkan sih. Oke, baik. Rencananya untuk 2024 ini Bu, ada cabang di kota mana lagi nih Bu? Mau buka cabang baru untuk buah sendiri? Kita tetap akan melakukan pembukaan cabang di 2 kota, cuman kita belum bisa expose nih Pak, kotanya di mana. Masih rahasia berarti ya Bu? Masih rahasia. Tapi harusnya 2024 ini ada pembukaan 2 cabang baru berarti ya Bu? Ya, betul, pasti ada. Oke, baik. Kemudian tadi kan Bu Sani sendiri bilang kalau buah ini kan sekarang lagi ekspansi untuk ayam beku Bu. Betul. Kira-kira tantangan dan resikonya apa nih Bu untuk ekspansi ayam beku ini Bu? Ekspansinya mungkin lebih ke permintaan kali ya Pak. Mungkin kalau di Indonesia bagian barat kita udah ada masternya sendiri. Mungkin di Indonesia Timur kita kan mencoba untuk menjajakan lebih ke permintaan sih. Lebih ke permintaan ya Bu, lebih ya resikonya di situ dan tantangannya Bu. Ya betul. Kemudian untuk periode 2024 ini Bu, apakah perusahaan akan melakukan pembagian dividen lagi Bu? Itu juga akan kita publish nanti mungkin ya Pak pada saat lapor agenda RUPS. Oke. Berarti emang untuk RUPS itu belum ada ini ya, belum ada. Sedang diatur timeline-nya oleh manajemen. Oke, baik Bu. Iya. Kemudian sebentar kita lihat. Oh, ini ada dari teman-teman Sina ada yang nanya ini Bu. Ya. Apakah ada rencana ekspansi ke pasar internasional atau fokus pada pasar domestik di tahun 2024? Peluang untuk internasional pasti selalu akan ada kita pikirkan ya Pak. Tapi untuk sementara ini mungkin kita masih fokus pada domestik dulu. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau ada peluang kita akan internasional. Oke. Berarti emang untuk 2024 ini fokusnya ningkatin penjualan dan pasarnya tetap yang utama adalah domestik dulu diutamain ya Bu? Betul. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya ada peluang yang menjanjikan kita bisa internasional juga Pak. Oke. Kalau misalkan emiten buah sendiri ini kira-kira kedepannya bakal nerapin sistem franchise ya Bu? Jadi kalau misalkan teman-teman investor sendiri nih, misalkan ada yang punya seperti supermarket atau agen gitu, kira-kira bisa jadi mitranya buah gak sih Bu sebenarnya? Dan kalau ada itu kira-kira kalau supermarket itu memang bekerja sama dengan kita sih Pak.
Mereka adalah customer kita. Jadi kita itu menjual tidak ke end user tapi ke distributor seperti supermarket, seperti toko-toko khusus untuk yang menjual buah itu memang customer kita. Tapi kalau untuk franchise mungkin sampai saat ini belum ada pemikiran dari manajemen untuk ke sana. Cuman ke depannya seperti apa kita masih belum tahu juga ya, Pak. Oke, baik Bu. Mm-mm. Berarti untuk franchise itu memang belum dari perusahaan belum ada rencana ya Bu sampai saat ini. Belum ada rencana sih sejauh ini. Oke, baik. Kemudian kira-kira nih Bu, pembeda Hmm. produk buah dan buah-buahan lainnya itu apa sih Bu? Buah. Begini, buah itu kan yang kita jual itu kan sesuatu hal yang alami ya, Pak. Pastinya produk-produk yang kita jual itu kenapa kita yakin produk kita baik? Karena memaintain suatu buah itu benda alam itu tidak mudah. Buah itu bukan pabrikan seperti manufaktur yang baju cetakannya sama, gitu kan. Buah itu buah alam yang bisa rusak kapan aja. Maka dari waktu itu kita memiliki sumber daya yang berpengalaman di bidang buah-buahan dalam menjaga kondisi buah-buahan sehingga dapat dilihat pada tahun 2022 susuk gudang kita itu hanya 0,23% gitu Pak. Jadi bedanya buah kita dengan buah lain ya sudah pasti kualitas. Kita dapat menjaganya, kualitasnya baik. Kita juga mengambil dari supplier yang terpercaya, tentunya seperti itu sih Pak. Dan kita menjaga pemesanan dari customer memesan sampai ke tempat mereka itu dalam keadaan baik. Oke, baik Bu. Kemudian Bu, belakangan ini kan kita kebanyakan Indonesia bagian barat lah. Kita kan lagi masukin musim penghujan nih Bu. Dari Betul. supply chain-nya sendiri, apakah buah ini sedikit terganggu Bu? Dari yang kita ketahui kan kalau misalkan musim penghujan itu biasanya banyak yang gagal panen atau buah-buahan itu mudah busuk seperti itu Bu. Apakah berpengaruh Bu? Tentunya tetap pasti ada impact ya Pak. Tapi balik lagi, kami memiliki sumber daya alam yang selalu bekerja sama dengan kami dengan baik sehingga kami dapat mengatasi semua tantangan dan kendala tersebut sih. Oke, baik Bu. Mm-mm. Oke, sebentar. Kemudian kalau misalkan di 2024 ini supply Mm. buah itu kebanyakan kalau misalkan impor itu dari negara mana Bu? Dan kalau Hmm, misalkan sup- hmm. dalam negeri itu kira-kira kebanyakan dari daerah mana Bu? Supplier ya, supplier kita Ya, itu kebanyakan dari China sih Pak. berarti Kebanyakan yang dari emang China. China adalah penyuplai terbesar kita. Kemudian kita juga ada dari New Zealand, dari Afrika, Timur Tengah, itu juga kita semua ada. baik. Kemudian untuk kriteria atau standar buah yang dijual emiten itu seperti apa Bu? Kriterianya tentunya kita akan melakukan QC sih Pak, buah-buah yang berkualitas dengan grade terbaik. Itu pasti akan kita, bukan buah sembarangan ya Pak yang pastinya. Kita pasti akan memilih grade, buah itu kan ada grade-nya sendiri. Cherry ada grade-grade-nya sendiri, jeruk juga ada. Kita pasti akan memilih produk-produk yang premium tentunya Pak. Berarti kalau misalkan dibandingin dengan produsen lokal, maksudnya petani-petani lokal pasti jauh lebih baik lah ya Bu? Hmm, sebagian juga kita ada bekerja sama dengan petani lokal Pak. Cuman mungkin untuk kendala musim ada beberapa buah yang di Indonesia ini tidak bisa tumbuh ya Pak. Tapi buah itu tersebut bukan favorit untuk negara tropis. Itu mau nggak mau kita harus ambil dari luar negeri. Seperti itu. Jadi kalau dibilang buah Indonesia nggak baik, nggak juga. Buah Indonesia juga menjadi favorit. Oke. Tapi ya ada beberapa buah yang emang ya di tropik itu nggak tumbuh, makanya kita harus impor ya Bu. Betul, betul Pak. Kemudian ini ada lagi Bu pertanyaan dari teman-teman Shinhan ini produk buah yang masuk ke supermarket market itu apa aja Bu? Oh ada banyak sih Pak. Ada pir, ada kiwi. Kita juga Pokoknya sedang melakukan branding sih Pak. Jadi kalau Bapak lihat ke supermarket ada logo-logo SK, nah itu buah-buah dari kita. oke, baik Bu. Kalau misalkan untuk mitranya sendiri kan tadi Bu Shani bilang kalau misalkan buah itu kan memang masukinnya ke distributor kemudian ke supermarket. Untuk Betul. supermarketnya ini biar teman-teman Shinhan lebih tahu mitranya itu ada supermarket apa aja sih Bu? Ada grup dari MIDI Pak. Oke. Indomaret, Hypermart, terus sih Pak. Oh, oke. Farmers, ya Total, Fresh.
Jogja. Kalau yang Superindo itu juga Perindo. kerjasama dengan kita. Betul. Uh, Baru-baru Kemudian ini kira-kira, juga kita memasukkan peer Jepang sih, Pak. oke, baik, baik. Dan Tapi hmm, kalau misalkan buah, misalkan kayak pir Jepang itu, Bu, dia ada segmen nggak, Bu? Misalkan untuk supermarket A itu dia nggak masuk atau dia khusus di farmers market aja gitu. Atau itu nanti tergantung hmm, mereka sendiri dari supermarketnya sendiri pemesanannya gimana. gimana Pak? Saya nggak kedengeran, Pak. Jadi kan biasanya kalau buah-buah itu biasanya ada yang spesialisasinya, Bu. Misalkan di supermarket A itu mereka nggak jual pir Jepang gitu. Tapi di yang supermarket B itu misalkan dijual itu sebenarnya apakah emang dari ketentuan dari buah sendiri atau itu supermarket yang menentukan, Bu, untuk buah apa yang mereka ambil ke perusahaan sendiri? Tentunya ada sih Pak, pasti Oh, emang ada. ada Iya, kemudian karena kira-kira customer kita kan juga beragam ya Pak. hmm, Jadi memang bervariatif. oke. Kemudian kira-kira dari buah ada yang mau diupdate atau eh, kira-kira ada yang menarik ya di tahun ini yang pengen di-share ke teman-teman Shinhan, Bu? Hmm, Dari segi perusahaan entah ada corporate action atau enggak seperti itu, Bu, ke depannya. corporate action mungkin kita lebih ke pembukaan cabang atau RUPS. So far sih masih itu sih Pak. Sisa lainnya masih dalam tahap perencanaan oleh manajemen yang mungkin karena rencana kan kita rencana saya tidak boleh publish kalau belum cukup matang ya Pak. Hmm, Mungkin yang betul. dapat saya informasikan baru RUPS dan pembukaan cabang dulu sih Pak. Kemudian ini ada lagi nih, Bu, pertanyaan di kolom komentar. Apakah Hmm? ada rencana bermitra dengan UMKM, Bu? Hmm, selalu kita buka kesempatan sih Pak. Selama itu berpeluang dan buka kesempatan, kita pasti akan terus memikirkan. Jadi, dibilang menutup kemungkinan itu nggak mungkin. Tetap ada peluang, tetap ada kemungkinan, tapi kita mungkin akan fokus pada yang kami prioritaskan terlebih dahulu. Seperti itu sih, Pak. Kemudian, apakah buah memiliki rencana untuk memasuki pasar baru atau segmen industri yang belum terjamah di tahun 2024, Bu? Eh, itu masih dalam tahap pemantauan oleh tim riset kami sih, Pak. Apakah ada segmen-segmen baru yang dapat memberikan impact bagi perusahaan? Oke, baik, baik, Bu. Ya. Berarti emang masih nunggu keputusan dari internal perusahaan ya, Bu, nanti baru dipublish ke teman-teman investor seperti itu ya, Bu. Betul, Pak. Baik, sebentar. Coba. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, Bu, dari saya. Mhm. Selain ayam beku, kira-kira apakah ada rencana masuk bisnis daging atau bisnis frozen lainnya, Bu? Kayak yang kita tahu kan sekarang lagi lumayan booming tuh ikan frozen selain daging. Apakah ada rencana ke depannya, Bu? Contoh spesifiknya ikan atau ini ya, Pak? Ikan atau daging ya, Bu? Apa ada plan ke depan? Untuk sementara sepertinya belum ada sih, Pak. Kita masih fokusnya pada ke ayam beku dulu dengan buah-buahan. Baik, 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 Bu. Berarti emang fokusnya masih di buah-buahan dan uh, ayam beku ya, Bu? Tapi tidak menutup kemungkinan ya, Pak. Iya, ya. Ke depannya untuk ya siapa tahu ada surprise Betul. nih dari kita sendiri gitu. Ya. Uh, Sebentar. Oke, itu tadi pertanyaan terakhir dari saya. Kira-kira dari teman-teman Sinhan sendiri ya, apa ada pertanyaan lagi nih? Boleh ditulis di kolom komentar. Kira-kira ada nggak yang masih penasaran sama emiten buah? Mumpung masih ada Bu Shane dan bisa dijawab nih teman-teman. Bu Shane, saya mau tanya nih, Bu.
untuk harga saham buah itu kan hari ini ditutup di harga 18.25 ya, Bu. Mm-mm. Dia udah naik itu sekitar dari bulan September kalau kita lihat dari 1.400 ke 1.825, Bu. Kira-kira nih Bu, untuk teman-teman Sinan sendiri, kira-kira buah itu bisa targetnya di harga berapa sih, Bu? Kan kadang teman-teman ada yang penasaran nih, teman-teman investor. Kira-kira kalau misalkan dari emitennya sendiri, kira-kira ada target sendiri nggak gitu? Hmm, kalau harga saham itu kan balik lagi ke beli jual Supply. antara masyarakat ya, supply and demand. Jadi sebenarnya perusahaan menyerahkan semua itu ke masyarakat lagi sih Pak. Baik, 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 Bu. Kami Berarti hanya akan emang melakukan segala yang terbaik untuk memperkenalkan perseroan kami ke masyarakat. Sisanya kami serahkan lagi keputusan kepada masyarakat dan investor sih. oke, baik. Baik. Berarti emang balik lagi nanti ke supply and demand dari market sendiri ya, Bu, untuk harga sahamnya. Betul Pak. Saya kira di komen ini tadi udah pertanyaan terakhir, udah nggak ada pertanyaan lagi. Untuk diskusi emitennya saya kira sampai di sini Bu Sane ada yang mau disampaikan kan ke teman-teman Shinhan, Bu? Dari Terima kasih aja sih Pak kesempatannya. Kami juga melalui Instagram ini ingin mengucapkan terima kasih sih kepada para masyarakat yang selama ini memberikan apresiasi yang cukup positif ya kepada buah seperti itu sih Pak. Oke, baik, baik Bu Sane. Bu Sane, saya Faizal mewakili Sinan pengen ngucapin terima kasih nih hari ini untuk diskusi emitennya. Ya. Dan kita udah hampir 30 menit ngobrol-ngobrol dan tanya jawab sama teman-teman Sinan juga. Makasih Bu Sane atas waktunya ya Bu Sane. Ya, Sampai terima kasih bertemu Pak. di kesempatan selanjutnya, Bu. Ya, Ya, terima kasih ya Pak. baik. Bu Sane boleh untuk live sebentar saya bantu. Sebentar. Moderator. Boleh dibantu live Bu Sane? Bisa nggak ada Saya lihat ya Pak. boleh Bu. Makasih ya Pak. Iya, terima kasih Bu. Untuk teman-teman Cina sendiri jangan live dulu karena seperti kemarin live IG sebelumnya kita masih ada technical review sama tim dari riset yaitu Bunisa yang kemarin. Jadi kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya saham itu bisa ditulis nih nanti di sama Bunisa itu sama tim riset kita bisa di forecast sama dia kira-kira targetnya di berapa, belinya di berapa, sama trennya itu gimana gitu. Kita invite Bunisanya dulu ya teman-teman. Pak Anjuan, jangan live dulu Pak sebentar Pak. Kita mau biar bisa tanya-tanya sama tim riset sebentar. Jangan live dulu ya Pak. Oke Bu Nisa, boleh waktu dan tempatnya? Silahkan. Untuk teman-teman yang mau tanya saham apa yang mau di cek technical indikatornya sama Bu Nisa, boleh ditulis di kolom komentar ya, nanti bakal dikasih tahu targetnya di berapa, kira-kira belinya di berapa. Boleh ditulis teman-teman di komentar. Selamat sore semuanya. Terima kasih buat teman-teman yang udah join hari ini. Tadi kita udah discuss tentang sama emiten, yaitu buah ya kode sahamnya. Dan kalau misalkan buat pembukaan, kita mungkin akan bahas sedikit nih tentang pergerakannya saham buah. Jadi kalau dilihat dari IPO, buah ini kenaikannya cukup signifikan ya teman-teman. Dan trennya juga masih uptrend. Dan kalau dilihat memang beberapa waktu terakhir ini untuk buah itu terkoreksi ya, sedikit terkoreksi, dan saat ini buah sendiri sedang bergerak pada trendline-nya yaitu di sekitar 1820-an. Jadi kalau
uh, buah masih kuat di level tersebut, ada indikasi akan rebound ke target resisten selanjutnya terdekatnya itu di MA5, yaitu di 1965 gitu teman-teman untuk buah. Dan untuk support terdekatnya untuk buah itu ada di sekitar 1.800. Jadi untuk teman-teman hati-hati kalau misalkan buah terkoreksi di bawah 1.800 karena indikasinya akan ada koreksi lanjutan untuk buah. Ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Untuk pertanyaan yang masuk, yang pertama itu dari Indi. Untuk saham Indi, hari ini berhasil ditutup hijau ya, naik 2%, yang dimana sentimen ini masih terkait batu bara, yang dimana batu bara hari ini itu masih berada di level 1.130 US ya, jadi masih cukup oke untuk harga batu bara. Dan untuk Indi sendiri, potensinya itu dia target resistennya itu di MA5 pertama, yaitu di 1.490-an. Itu adalah level yang bisa menentukan apakah Indi akan rebound lanjutan atau tidak, karena masih ada gap yang masih belum tertutup ya di 1.760. Jadi mungkin untuk teman-teman bisa dilihat atau dipantau Indinya. Kalau misalkan Indi ini kan adalah saham-saham komoditas yang memang sensitif pada pergerakan harga komoditas, yaitu batu bara. Jadi kalau misalkan harga batu baranya naik, kecenderungan harga-harga saham produsen batu bara itu juga ikut naik. Salah satunya Indi. Jadi mungkin Indi kalau misalkan bisa tembus di MA5-nya, itu indikasinya akan ada rebound ke sekitar 1.750. Dan untuk MA5-nya Indi itu ada di 1.490-an. Sementara untuk support Indi, hati-hati kalau misalkan Indi ini berada di bawah 1.300. Jadi itu untuk level stop loss Indi. Kemudian untuk PTBA. Untuk PTBA hari ini juga berhasil tutup menguat, kemudian indikator stokastik juga golden cross, jadi untuk PTBA bisa akumulasi buy dengan target harga selanjutnya atau resisten selanjutnya itu ada di sekitar 2.840 untuk PTBA. Dan kemudian untuk level stop loss, hati-hati jika PTBA bergerak di bawah 2.600. Dan kemudian untuk Goto hari ini masih ditutup koreksi untuk ke-4 hari berturut-turut. Jadi untuk Goto indikasinya masih ada koreksi lanjutan ke support selanjutnya itu ada di sekitar 55. Jadi untuk Goto mungkin bisa di hati-hati dulu nih kalau mau masuk. Selanjutnya ada TPIA. Untuk TPIA ini pergerakannya positif ya, trennya juga masih uptrend. Jadi untuk TPIA mungkin bisa diakumulasi buy dengan target resisten selanjutnya ada di 5.475. Kemudian untuk supportnya itu terdekat ada di sekitar 4.440. Jadi TPIA ini masih bergerak di atas MA5-nya ini teman-teman. Jadi masih cukup menarik di mana MA5-nya itu ada di 4.130-an. Sementara TPIA sekarang di 4790, jadi next resistennya itu ada di 5475. Dan juga kalau dari indikator stokastik juga dia masih di area netral, jadi ada potensi untuk lanjut naik ke resisten selanjutnya. Ayo teman-teman, ada yang mau tanya lagi? Coba saya yang tanya ke Kalisa coba. Kalau misalkan PGO gimana nih Bu, ke depannya? Targetnya berapa Bu, kira-kira? Pertama bagusnya itu ambilnya di harga berapa ya Bu? Untuk PGO hari ini terkoreksi dan juga dia kembali gagal ya untuk jebol ke MA5-nya, di mana MA5-nya itu ada di 1230. Jadi mungkin untuk PGO mungkin bisa tahan terlebih dahulu nih kalau emang mau beli, karena indikator stokastiknya juga masih belum ada tanda-tanda nih. Untuk rebound mungkin bisa di buy itu di sekitar 1.100-an ya untuk PGO mungkin ya. Karena juga di beberapa hari terakhir ini udah 4 hari atau bahkan 5 hari terakhir dia tuh terus mencoba untuk tembusin MA5-nya tapi gagal terus. Jadi indikasinya masih
stuck di situ-situ aja. Jadi mungkin bisa wait and see. Kalau misalkan nanti besok ternyata dia tembus di MA5-nya di 1230, teman-teman bisa akumulasi buy untuk PGO. Dan untuk supportnya tadi udah dibilang di sekitar 1150-an untuk PGO. Oke, kira-kira dari teman-teman ada lagi yang mau nanya ke Bu Nisa ini selaku research Sirat Sekuritas sebelum live kita akhiri teman-teman. Kalau ada yang mau langsung nanya nih, mumpung bisa langsung dijawab, kira-kira targetnya berapa? Mumpung ada Kak Nisa aja. Atau mungkin sambil nunggu pertanyaan yang lainnya, mungkin kita bahas beberapa saham nih yang menarik ya, Faisal. Menjelang Ramadan, biasanya tuh ada beberapa saham yang memang mendapat katalis positif dari datangnya Ramadan dan juga hari raya. Salah satunya itu adalah emiten poultry. Tadi sebenarnya juga buah itu menjual ayam beku ya, yang dimana kalau dilihat dari kinerjanya di 9 month 2023, kinerja ayam bekunya buah juga melonjaknya cukup signifikan. Jadi mungkin kita bisa lihat nih beberapa saham-saham poultry, ayam-ayaman yang lainnya seperti apa. Kita mulai dari Java. Nah, untuk hari ini Java juga ditutup oke nih teman-teman, di mana dia juga masih bisa bertahan naik dari MA5-nya di 1160, dan kemudian hari ini memang dia gagal ke 1200, tapi masih aman karena dia masih ada di atas level MA5-nya. Jadi untuk Java, untuk next targetnya itu bisa ke sekitar 1300 untuk Java ya. Dan kemudian level stop loss-nya hati-hati kalau misalkan Java udah di bawah 1150-an. Oke, ini udah ada pertanyaan lagi. Kak, apa rekomendasi untuk trading ya? Sama targetnya kita CGAS. Oh, untuk CGAS ini sebenarnya kan saham-saham yang baru IPO ya. Jadi kalau misalkan saham-saham yang baru IPO sebenarnya harganya belum terlalu kebentuk nih kalau dari segi chart. Jadi mungkin, dan juga volumenya masih relatif kecil. Jadi mungkin kalau untuk terdekatnya saya pakai data yang mungkin ke 200 resistennya untuk CGAS. Tapi kalau untuk trading kayaknya teman-teman harus perhatiin juga, karena satu sisi dia masih saham baru, kemudian juga kalau dilihat volumenya juga lumayan kecil, jadi belum cukup menarik kalau untuk di tradingin. Oh, mungkin yang terakhir ini ya, saham ASI. Untuk saham ASI hari ini terkoreksi dan lagi-lagi dia gagal untuk tembus di resistennya, yaitu di sekitar 5.325. Jadi untuk ASI masih bergerak moderat, dengan support selanjutnya untuk ASI itu ada di 5.125. Dan jika ASI bergerak di bawah level tersebut, indikasinya akan ada koreksi lanjutan ke support selanjutnya di sekitar 4.920-an. Seperti itu. Jadi kalau untuk ASI mungkin masih tunggu dulu, kalau misalkan dia bisa jebol di 5.325 bisa akumulasi buy, tapi kalau misalkan lagi-lagi gagal, indikasinya koreksi dulu. Terima kasih Bu Nisa atas penjelasannya nih ke teman-teman Sinan semua. Ini ada 2 pertanyaan terakhir sebelum saya akhiri live-nya. Untuk buah bagi dividennya ini tadi udah sempat disebut waktu Bu Shane ngejelasin tentang emiten buah. Untuk dividen itu kemungkinan ada. Kemudian untuk ada rencana aksi korporasi apa? Untuk aksi korporasinya dari yang tadi Bu Shane sampaikan itu RUPS, kemudian ada ekspansi. Jadi belum ada untuk stock split dan lain-lain, itu belum ada. Kayak gitu teman-teman. Oke, karena kita udah jam 4.40 teman-teman, kita udah di penghujung acara. Buat teman-teman Sinan semua yang udah join live Instagram diskusi emiten bareng PT Segar Kumara Indonesia atau Buah hari ini, saya ucapin banyak terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di Sinden selanjutnya ya, karena kita bakal regularly live IG. Dan kalau misalnya teman-teman yang mau kepo-kepo nih tentang saham apa yang mau nge-request saham apa yang ada di sini selanjutnya, boleh juga di DM langsung ke
Instagram kita. Atau kalau misalkan teman-teman bingung lagi trading apa, terus target tradingnya apa, belinya di harga berapa, itu biasanya kita setiap habis diskusi emiten itu selalu ada kita diskusi bareng sama tim riset dari Sinan Sekuritas, yaitu Ibu Nisa, kayak gitu teman-teman. Dapat semua dapat. Oh, untuk yang mengajukan pertanyaan nanti kita akan hubungi teman-teman karena ada door prize dari Sinan sendiri gitu. Nanti kita hubungin untuk hadiah dan nanti kita kirim gitu. Untuk teman-teman yang udah join hari ini, makasih banyak dan sampai ketemu di live IG selanjutnya teman-teman. Dadah. Thank you.